Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Sriwidayanti SPD. Saya peserta Latsar CPNS dari Kabupaten Asahan, Angkatan ke-17, Kelompok 3. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Dr. Randus Suryajaya SHMPD sebagai pengampu materi dan lembaga penyelenggara Diklat LPP Agro Nusantara. Di sini saya akan memaparkan tugas agenda 2, nilai-nilai dasar PNS, yaitu mind mapping, isi modul akuntabilitas dan nasionalisme. Berikut adalah akuntabilitas yang meliputi 4 bagian, yaitu konsep akuntabilitas, mekanisme akuntabilitas, akuntabilitas dalam konteks, dan menjadi PNS yang akuntabel. Yang pertama, konsep akuntabilitas meliputi definisi akuntabilitas, aspek-aspek akuntabilitas, pentingnya akuntabilitas, dan tingkatan dalam akuntabilitas. Definisi akuntabilitas yaitu akuntabilitas adalah kewajiban yang harus dicapai. Aspek-aspek akuntabilitas meliputi akuntabilitas adalah sebuah hubungan, akuntabilitas berorientasi pada hasil, akuntabilitas memerlukan adanya laporan, akuntabilitas memerlukan konsekuensi, dan akuntabilitas memperbaiki kinerja. Pentingnya akuntabilitas meliputi untuk menyediakan kontrol demokratis atau peran demokrasi, untuk mencegah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan atau peran konstitusional, untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas atau peran belajar. Yang keempat yaitu tingkatan dalam akuntabilitas meliputi akuntabilitas personal, akuntabilitas individu, akuntabilitas kelompok, akuntabilitas organisasi, dan akuntabilitas stakeholder. Yang kedua yaitu mekanisme akuntabilitas. Mekanisme akuntabilitas meliputi 4 macam, yaitu dimensi dalam mekanisme akuntabilitas birokrasi Indonesia, menciptakan lingkungan kerja yang akuntabel, dan langkah-langkah menciptakan framework akuntabilitas. Dimensi dalam mekanisme akuntabilitas meliputi akuntabilitas kejujuran dan hukum, akuntabilitas proses, akuntabilitas program, akuntabilitas kebijakan. Mekanisme akuntabilitas birokrasi Indonesia meliputi perencanaan strategis, kontrak kerja, dan laporan kinerja. Menciptakan lingkungan kerja yang akuntabel yaitu kepemimpinan, transparansi, integritas, tanggung jawab, keadilan, kepercayaan, keseimbangan, kejelasan, dan konsisten. Langkah-langkah menciptakan framework akuntabilitas yaitu menentukan tujuan yang ingin dicapai dan tanggung jawab yang harus dilakukan. Melakukan perencanaan atas apa yang perlu dilakukan untuk mencapai tujuan. Melakukan implementasi dan memantau kemajuan yang sudah dicapai. Memberikan laporan hasil secara lengkap, mudah dipahami, dan tepat waktu. Melakukan evaluasi hasil dan menyediakan masukan atau feedback. Yang ketiga yaitu akuntabilitas dalam konteks, meliputi transparansi dan akses informasi, praktek kecurangan, penggunaan sumber daya milik negara, penyimpanan dan penggunaan data dan informasi pemerintah, dan konflik kepentingan. Yang terakhir yaitu menjadi PNS yang akuntabel, meliputi perilaku individu, perilaku berkaitan dengan transparansi dan akses informasi, menghindari perilaku curang dan koruptif, perilaku terhadap penggunaan sumber daya negara, perilaku berkaitan dengan penyimpanan dan penggunaan data informasi pemerintah, dan perilaku berkaitan dengan konflik kepentingan. Berikut ini adalah mind mapping nasionalisme yang meliputi 2 bagian yaitu nilai dan Pancasila dalam menumbuhkan nasionalisme dan fungsi ASN. Nilai Pancasila dalam menumbuhkan nasionalisme meliputi
dua macam, yaitu nilai-nilai nasionalisme Pancasila bagi ASN, yaitu sila pertama dan kedua, dan nilai-nilai nasionalisme Pancasila bagi ASN, yaitu sila 3, 4, dan 5. Nilai-nilai nasionalisme Pancasila bagi ASN sila pertama dan kedua meliputi sejarah ketuhanan dan kemanusiaan dalam masyarakat Indonesia, ketuhanan dan kemanusiaan dalam perumusan Pancasila, perspektif teoritas nilai-nilai ketuhanan dan kemanusiaan dalam kehidupan bernegara, dan implementasi nilai-nilai ketuhanan dan kemanusiaan dalam membangun semangat nasionalisme. Nilai-nilai nasionalisme Pancasila bagi ASN sila ketiga, 4, dan kelima meliputi sejarah nilai-nilai persatuan permasyarakatan dan keadilan dalam masyarakat Indonesia, persatuan permasyarakatan dan keadilan dalam perumusan Pancasila, perspektif teoritis nilai-nilai persatuan, permasyarakatan, dan keadilan dalam kehidupan bernegara, serta implementasi nilai-nilai persatuan, permasyarakatan, dan keadilan dalam membangun semangat nasionalisme. Fungsi ASN ada ASN sebagai pelayan publik, ASN sebagai perekat dan pemersatu bangsa, dan ASN sebagai pembuat dan kebijakan publik. Yang pertama, ASN sebagai pelayan publik ada ASN profesional, ASN yang melayani publik, dan ASN yang berintegritas. ASN yang profesional meliputi ketepatan waktu pelayanan, akurasi pelayanan, kesopanan, keramahan dalam memberikan pelayanan, tanggung jawab, kelengkapan, kemudahan mendapatkan pelayanan, variasi model pelayanan, pelayanan pribadi, kenyamanan dalam memperoleh pelayanan, atribut pendukung pelayanan lainnya. ASN sebagai perekat dan pemersatu bangsa meliputi peran ASN dalam menciptakan kondisi damai, yaitu bersikap netral dan adil, mengayomi kepentingan kelompok minoritas dengan tidak membuat peraturan yang mendiskriminasi, dan menjadi figur teladan di lingkungan masyarakat. Yang terakhir, ASN sebagai pembuat dan kebijakan publik, yaitu ASN yang berorientasi pada kepentingan publik, ASN sebagai pelaksana kebijakan publik, dan ASN berintegritas tinggi. Demikianlah tugas agenda 2 nilai-nilai dasar PNS, yaitu mind mapping, isi modul, akuntabilitas dan nasionalisme. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.